وعلى آله وصحبه إلى آخر الزمان. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي بحق سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والruh wa taubatan nasuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Sahibul musibah, keluarga besar Bapak Haji Lutfi, mata'anallah bituli hayatihim, mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan ketabahan, kesabaran, kekuatan di dalam menerima musibah yang Allah berikan saat ini. Allah tetapkan iman Islam mereka, amin ya rabbal alamin. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin rahimakumullah, hari ini kita diundang dalam rangka memperingati 40 hari kemangkatan almarhumah al-maghfurlah Ibu Hajjah Leni Wulido binti Raden Sutrisno. Saudara, bulan ini bulan di mana doa kita diijabah oleh Allah. Hari ini almarhumah hari terakhir berada di sekitar rumahnya. Nanti malam almarhumah sudah menjauh di alam arwah sana. Biasanya orang yang meninggal dunia itu kalau sudah 40 hari baru sudah terasa tuh. Ya, kita yang ditinggalkan udah merasa lebih lega. Nah saudara, acara 40 hari pada kesempatan sore hari ini kebetulan dalam bulan Ramadan, di mana sahibul bait Bapak Haji Muhammad Lutfi mengundang kita untuk mendoakan almarhumah. Kita yakin betul doa-doa shaimin, orang-orang yang berpuasa, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah almarhumah mendapatkan pituran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin rahimakumullah, satu ketika Abdullah bin Abbas ditanya oleh seorang laki-laki dengan 3 pertanyaan. Ya Abdullah ibn Abbas, ma khairul ayyam wa ma khairul syuhur wa ma khairul amal. Wahai Abdullah bin Abbas, hari apa yang paling baik, bulan apa yang paling baik, dan pekerjaan apa yang paling baik? Abdullah bin Abbas ketika ditanya ma khairul ayyam, hari apa yang paling baik, spontan beliau menjawab, khairul ayyam yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Apa argumentasinya? Yang pertama, diciptakan bapak manusia Nabi Allah Adam pada hari Jumat. Yang kedua, di hari Jumat akan terjadi kiamat. Jumat kapan? Tidak seorang pun mengetahui Jumat kapan terjadi kiamat, namun pasti kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Yang ketiga, apabila ada hamba Allah yang mukmin yang solih meninggal dunia pada hari Jumat, maka dia akan bebas dari pertanyaan kubur. Ini yang bebas pertanyaan kubur orang mukmin yang solih. Kalau tidak solih, tidak, saudara. Pasalnya terjadi di sebuah kampung, bajingan mati hari Jumat. Matinya di masjid lagi. Orang kampung terheran-heran, Masya Allah tuh anak paling resek, tukang mabuk, tukang malakin orang, kok nasibnya bagus banget ya. Udah mati hari Jumat di masjid lagi matinya.
Rupanya orang kampung nggak tahu kalau itu preman datang ke masjid mau nyolong kipas angin, kesetrum mati. Itu bukan mati syahid, mati sangit namanya. La yasriku sariku hina yasrik fahuwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri melainkan di saat dia mencuri dia bukan dikatakan orang mukmin. Tidaklah seorang koruptor melainkan di saat dia korupsi dia bukan dikatakan orang mukmin. Orang mukmin saat mencuri, saat korupsi imannya tengah diangkat. Kalau di saat dia korupsi, di saat dia mencuri mati su'il khatimah. La yazni zani hina yazni fahuwa mu'min. Tidaklah seorang penzina melainkan di saat dia berzina dia bukan dikatakan orang mukmin. Orang mukmin saat berada di atas pusar WTS imannya tengah dicabut oleh Allah. Kalau saat itu dia mati su'il khatimah. La yashribu syaribu hina yashrib fahuwa mu'min. Tidaklah seorang peminum melainkan di saat dia mabuk, di saat dia sakau, di saat dia nyimeng, di saat dia nyabu, dia bukan dikatakan orang mukmin. Orang mukmin saat sakau, overdosis mati su'il khatimah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang kedua, wa ma khairus syuhur, bulan apa yang paling baik? Abdullah bin Abbas menjawab, khairus syuhur syahrul Ramadan. Sebaik-baik bulan adalah bulan suci Ramadan. Bulan yang saat ini kita berada di dalamnya. Wa Ramadana syahru ummati. Ramadan bulannya umatku. Bulan Ramadan amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat, kita baca Al-Quran, kita infak sedekah di dalam bulan Ramadan tidak sama ganjarannya dibanding di bulan lain. Oleh karena itu almarhumah al-maghfur laha Ibu Hajjah Neni Wilijang beruntung sekali keluarga buat acara semacam ini, mengundang tetangga, jamaah, teman, kerabat luar biasa yang hadir, mempersembahkan semuanya untuk almarhumah luar biasa jatuh di dalam bulan suci Ramadan. Tasaddaqu limautikum walau bisyikki tamroh. Nabi anjurkan, bersedekahlah kamu untuk yang mati kamu walau bisyikki tamroh, sekalipun dengan sebiji kurma. Tapi sore hari ini sahibul bait bukan dengan sebiji kurma. Luar biasa. Oleh karenanya kita berharap mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh keluarga, oleh suami, oleh anak, oleh saudara, oleh kerabat bisa menghapuskan seluruh dosa-dosa almarhumah, bisa menghantarkan almarhumah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan bulan yang dilipat gandakan oleh Allah, apalagi yang namanya infak sedekah, saudara, masya Allah. Yang namanya infak sedekah itu satu-satunya ibadah yang dibayar cash di dunia, hanya infak sedekah. Saudara bisa cari dalam Al-Quran, dalam hadis, tidak ada ibadah yang lain yang dibayar cash di dunia kecuali infak sedekah. Sebuah garansi dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana kosomalun minas sedekah, bal yazdad. Tidak akan kurang harta yang kau sedekahkan di jalan Allah, bahkan tambah. Saudara hadirin rahimakumullah, tahadduts bin ni'mah. Bulan Ramadan tahun yang lalu istri saya yang pertama sakit. Masya Allah saudara, kalau ada orang sakit 3 bulan, 4 bulan wajahnya berubah, itu wajar. Ini istri saya hari ini sakit, besok wajahnya kayak mayat. Saya pulang ceramah,
dari kantor mana gitu, sekitar jam setengah 2 saya masuk rumah, Masya Allah, saya nggak kenali istri saya sedang mengerang sakit. Wajahnya udah kayak mayat. Hati saya sudah jelek. Dalam hati saya berkata, jadi duda juga nih gua. Cepat saya bawa ke dokter, saudara. Selesai dari dokter, kemudian saya pulang. Di tengah jalan kok saya ingat hadis Nabi demikian, as-shadaqatu bala. Sedekah bisa mencegah bala. Selewat musola saya infak 100.000 dengan niat, ya Rob, tolong angkat penyakit istri hamba. Kemudian saya pulang, masuk ke dalam rumah. Tidak sampai 1 jam ada orang ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ada apa? Ada kiriman Ustaz. Begitu saya buka 1 juta, saudara. Saya nyesel tadi tuh masukin 100.000. Oh, begitu 1 juta langsung dibayar di dunia, saudara. Oleh karenanya, kalau Anda tidak ingin susah, kalau kita ingin kaya, perbanyak infak sedekah. Kalau di saat sempit kita bisa berinfak sedekah, apalagi di saat kita diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik hari ini saya tidak pernah mendengar adanya orang jatuh miskin lantaran banyak sedekah. Mana qasamalun minas sedaqat bal yazdad. Tidak akan kurang harta yang kau sedekahkan di jalan Allah, bahkan tambah. Saudara hadirin rahimakumullah, saat ini kita juga tengah melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini mampu menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang terakhir, wa ma khairul amal, pekerjaan apa yang paling baik? Abdullah bin Abbas menjawab, khairul amal as-salawatul khams. Sebaik-baik pekerjaan adalah sholat 5 waktu. Sholat merupakan tiang agama. Sholat yang pertama kali dihisab kelak. Kalau sholat kita beres, insya Allah amal-amalan yang lain akan beres. Tapi kalau sholat sudah mulai terganjal, amal-amalan yang lain pun akan terganjal. Sholat merupakan wasiat terakhir dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum beliau menghembuskan nafas yang terakhir, Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah menempelkan telinganya di bibir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat yang beliau dengar adalah ummati, ummati, sholat. Nabi meninggalkan kita. Itu kalimat yang terakhir. Umatku, umatku, sholat. Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak Rasulullah, sering diingatkan oleh Nabi, ya Fatimah sholat, ya Fatimah sholat, anak Rasulullah abuki, aku Rasulullah bapakmu. Tidak akan dapat menolongmu kelak di akhirat, ya Fatimah, kalau kau tidak sholat. Kalau anaknya diancam macam ini, apalagi kita anak bukan, ponakan bukan. Oleh karenanya, jangan pernah meninggalkan sholat. Fa inna man taraka sholata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullahi ta'ala. Karena orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh dia telah hilang dari pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasinnya dibawa pulang, nggak usah ditaruh lagi. Karena itu buat para jemaah yang hadir. Jadi surah Yasin, bukan Bang Yasin. Surah Yasin.